konten Mangri di Facebook atau PC Book kan? PC Book. PC Book. Nah, itu bahasa kampung. Tentang durian tai babi. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa lagi bersama saya Babe yang sering dipanggil alias Surdi. Kita bertemu lagi di dalam bukan kacang sembarang kacang, kacang dililit di batang padi. Bukan bincang sembarang bincang, kita berbincang dalam secalet komedi. Mungkin hari ini akan kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Orangnya romantis, dinamis, optimis, dan minimalis. Oke? Ya, siapa lagi kalau bukan Mangri. Apa kabar Mangri? Mangri kita. Ya, inilah yang disebut dengan Mangri kita. Nah, kita akan berbincang-bincang mengenai perjalanan sejarah tentang Mangri. Yang sampai sekarang ini sangat ngepen, dipens orang. Pertama kali kalangan-kalangan remaja dan kalangan-kalangan yang nyata maupun tidak nyata. Oke, pertanyaan kita yang pertama, kita ingin tahu sebenarnya Mangri ini nama aslinya siapa? Nama asli. Ya. Nama asli Mangri mungkin banyak yang tanya ada. Mangri asli namanya Supriyadi. Supriyadi. Namanya Jawi. Oh. Nama Jawi tapi orang India. Boleh lah. Banyak banyak kan? Banyak yang penasaran siapa sih nama Mangri sebenarnya. Jadi biar istilah kalau artis-artis ya kan, artis ibu kota, berarti bukan artis ini. Istilah nama panggung. Nama panggung Mangri kita. Apa Agi ada nama-nama panggilan atau samar-samar yang lain? Sementara lu mati. Oh, belum. Mungkin plak yang kita bikin. Nih, Bukan kampung. pernah kita lihat di konten-konten Mangri di Facebook atau PC Book kan? Coba. Pasti bohong. PC Book. Nah, itu bahasa kampung kita ya kan? Pasti bohong. Mangri ini sampai terinspirasi tentang silakan dulu. Biar agak orang mentegang. Rokok. Pecah lah udah. Walaupun kita beralir dengan budaya Eropa, tapi kita terlalu erat dengan budaya Melayu, ya. Ngomong lagi. Jadi lupa. jadi kembali kita pertanyaan tadi ya, Mangri. Mangri ini sudah terkenal di konten-konten, terutama di PC Book tadi kan atau Facebook. Nah, Mangri itu bisa menciptakan konten-konten itu, inspirasinya asalnya itu dari mana? Buka aja. Nah, biarlah. Masalah tuh ada masalah kata orang dari mana emang dapat inspirasi bikin konten-konten yang bentuk kontennya penilaian nama gimana ya konten-konten Mangri? Kalau penilaian dari pihak penggemar, saya juga termasuk penggemar yang sangat ngefans. Nah, kontennya otomatis membangun. Memberikan ide-ide motivasi untuk kaum-kaum yang remaja. Bisa menjadikan contoh kan. Dari sisi baiknya dan masuk banyak sisi positif. Kalau masalah di mana dapat inspirasi, di mana dapat ini ya kok bisa bikin konten-konten kayak gitu. Dari awal sih sebenarnya tidak niat untuk bikin konten yang macam itu. Semuanya sih serba kebetulin. Kebetulin. Apakah misal dapat wangsit daripada mimpi? Semuanya kebetulin. Oh, kebetulin. Pokoknya semuanya kebetulin.
kita bikin konten, tiba-tiba sambutannya bagus, dan kalau sambutannya bagus, ngapain kita seriusin ya? Kita serius sampai tahu ke depan, hasilnya juga serius kan. Jadi itulah dulu awal pertama kali bikin konten tuh, kalau nggak salah, tuh bikin yang pertama kali itu konten tentang durian tai babi. Oh. Ah itu Ah. cerita dari durian tai babi itu memang itu satu budaya, Nah, makanya satu itu. legenda, istilah makanan dari khas Bangka ini kan. Ah. Awalnya kan kemarin tuh mau bikin konten tentang konten lokal. Konten lokal apa sih yang bisa kita tubuhkan kepada masyarakat Bangka dan bisa kita promosikan Bangka itu. Tiba-tiba gue kepikiran apa sih yang unik di Bangka? Makanan kayak bakun dengan kayak mungkin orang lah mungkin banyak tahu. Gue kepikiran, jadi waktu itu gue kepikiran waktu itu tengah musim buah durian, musim durian. Jadi gue pikir bikin konten tentang buah-buahan lah yang ada di Bangka, buah-buah khas yang ada di Bangka lah. Dan kepikiran apa namanya itu durian tai babi itu tadi. Jadi macam mana cara kira-kira kontennya bisa diterima masyarakat dan tidak membosankan. Jadi gue bikin cara dibikin agak lucu-lucuan dikit lah. Macam mana supaya lucu. Jadi kuna biasa memang nggak asal ngomong-ngomong dengan logat Jawa, bukan bahasa Jawa sih. Dengan logat Jawa, kok sambutan orang tuh ingin denger. Jadi aku bikin aja. Gimana caranya supaya orang denger, supaya orang ingin denger, aku bikin dengan logat Jawa itu tadi. Di Bangka ada banyak macam durian. Ada durian tembaga, ada durian tai babi. Itu awal. Oh. Jadi aku ngikut apa namanya itu? Apa tuh yang di Trans 7 tuh? Acara apa tuh? Oh ini si Gundul. Jejak Segundul. Jejak Semandul. Segundul. Nah, itulah awal lah. Itu bikin channel. Itu sambutan banyak yang nolak kan sumpah. Itu juga ya. Nah, begitulah awal. Ya. Oke nih kak, mau pulang nih? Nah, lagi banyak mari pulang. Oh, tambah lagi. Nah, aku pun nambah oke kan. Pun mau pesawat pun soal. Oh. Nggak mau kalau pesawat pun tadi mah. Banyak gawin. Kalau pesawat kami tadi tidak ke jalan, mana free while ada makan. Itu masalah, mana kah? Oke, pribadi. Free nih yang terantai kelas, Pak. Nah, tuh. Agi Adila yang lebih belagak dari Mangli ternyata. Kita juga di belaga kemana kah? Agak typo dikit lah. Banyak kita hal. Banyak dah hal dah. Barang gak manyar. Nah, benar. Setuju benar. Barang kita Ya, baik ya. Jadi untuk sekarang nih Mang Rini tinggal di mana dan aktivitas istilah rutinitas pekerjaan itu sekarang ini apa? Nah, itulah salah satu yang banyak yang ditanyakan orang kalau di Facebook. Mang Rini orang mana? Nanya orang mana? Karena biasanya kan di Facebook kemarin kan kadang bahasa Jawa, kadang bahasa Cina, kadang bahasa Bangka Halatan kaneh kune mendi runut ada di runut asal kune dari tanah asal benar wah kita dari tanah diciptakan dari tanah berjalan di atas tanah nyari makan di atas tanah pulang pun ke dalam tanah benar lah macam itu benar kira-kira dari tanah. Jadi asal kelahiran. Asal kelahiran, tempat. Tempat menamang si sebenarnya asli orang Bali. Daerah. Bali itu apa itu Bali itu? Budaya dari Bali. Berjaya lah. Berjaya. Bangka asli. Oh, Bangka asli. Sangka ku Bantul, Bangka Tulen. Jadi Bangka Amangnya sebenarnya kelahirannya Bangka Tengah lah. Dari Lampur. Lampur Sungai Selan. Lampur Sungai Selan. Berarti ya masuk setelah lokasi Bangka Tengah. Bangka Tengah, jangan ditanya lah. Di Selan.
Harum dalam, kerentang, penyak, ubah. Ada, bisa ditanya lah, Lampur, Barua, Simpang Kates, Karita. Langsung apa ya kemana-mana itu? Cuman pergi ke Simpang Gedong itu. Lo mau? Oh. Lain tuh, longgar si menggedong tuh. Belum ada yang belum suara kali maksudnya. Tahu ke Simpang Gedong? Tahu. Kan tahu ke Simpang Gedong? Tahu, cuma tahu namanya. Hah? Tahu namanya. Simpang Gedong. Tahu namanya. Bahaya nih. Tahu namanya. Bahaya. Itu kalau tahun dalam 90. Aku kan mancing-mancing itu. Kan tahu ke Simpang Gedong. Simpang Gedong itu kan punya sejarah waktu tahun-tahun 90 tahu itu ya, kan kata orang. Kita orang. Alah kita orang. Tahun 90 itu dijuluki Mandaka Bukit Bergoyang. Waduh. Tuh baru tahu. Nah, kita orang. Cuma aku udah wagi nempok kan. Liwan dulu Liwan. Karena itu kan ada Hipang T kan. Hipang T. Cuma Liwat tuh Mang Ri. Mancing bebek keli. Liwat tuh cuma. Kita lupakan Simpang Gedong. Nah, jadi sekarang nih Mang Ri itu umur sila berapa ya? Nah, umurnya yang gua agak susah nyebut. Kalau agak susah nyebut, berarti ini Mang Ri ini keceker mereka. Berarti lahirnya di Dukon, karena Dukon pakai akte. Benar lah. Kalau lahir rumah sakit, Kata emakku, gua lahir hari Jumat. oh hari Jumat. Tanggal 26 Oktober. 1980. Jadi sekarang kan musim zaman Google. Google apa gitu? Kan pada dicari. Jadi ku cek tanggal 26 Oktober 1980 bukan hari Jumat. Hari Mana mana cari taruh. Kurang aja menurut pada hari Jumat, ku percaya lah hari Jumat. Cuma tanggal 26 Oktober 1980. Ku cek di Google 26 Oktober 1980 ya hari Selasa bukan hari Jumat. Jadi menurut orang tua aja menurut kita tidak bisa inilah, bisa kita karena zaman dulu kalender yang mungkin susah mungkin lah. Apalagi jam-jam digital, HP kan tak dia. Mensolatnya ini nih matahari yang zaman dulu kan. Apalagi PLN waktu itu kan selalu mati kan ada. Pakai lampu minyak kan. Jadi man umur amangnya tidak jaya lah. Amangnya umur 22. Kali 2. Lalu aku menang lo 20. berinteraksi lo kena lam benar beda. Begitu. Entah kamu 22 arti 44. 22 berarti 40. Pintar nian ya apa guru matematika. Oh ya. Nerd bisa ya kan. Rupanya Mang Ri ini kalau masalah humoris, waduh luar biasa nih. Cukup lengkap mereka dengan tawa, canda dan khas-khasnya. Aduh. Oke, kita kembali kepada pertanyaan berikut. Mang Ri itu mengenyam pendidikan dan sampai terakhir kali pendidikannya apa? Terakhir yang punya kangkung. Yang punya itu terakhir kangkung. Kangkung yang terakhir, Kangkung dan ayam. Kangkung dan ayam. Ya. Itu dari pak makanan. Kalau pak pendidikan, Iya. Terakhir pendidikan Amang nih S1. S1. S1 di atas atau S1 di bawah? S1 nasi goreng 2. S1 nasi goreng 2. Nah, itu itu penjelasannya bagaimana? Pendidikan terakhir S1. Pendidikan terakhir pula di serius ya? Iya. Kuliah di Universitas Muhammadiyah Jakarta. SD di Lampur. Terus pernah SMP di Simpang Katis. SMA-nya? SMA di Semelia. Nah, jadi langsung kuliah. Kuliah tahun 99 selesai 2003. 2003. Cukup lumayan, Pak. Pendidikannya selalu tinggi kan? Nah. Jadi di waktu masa pendidikan itu ada hal-hal yang sangat mengesankan, kelucuan misalkan dalam
persegi pergaulan, pertemanan, bahkan dalam percintaan. Waktu sekolah sih biasa-biasa banget sekolah. Cuman dulu waktu SMP itu aku punya salah satu cerita yang sampai sekarang juga sulit lah dilupakan. Waktu SMP dulu pernah, jadi waktu pelajaran bahasa Indonesia, pelajaran bahasa Indonesia itu kan ada ibu apa ya, lupa namanya, atau ibu Emi atau apa. Jadi disuruh bikin apa namanya itu, karangan deskripsi. Karangan deskripsi itu adalah menggambarkan sesuatu itu secara detail. Misalkan mic nih kan, kita deskripsikan mic, ada tiangnya, ada mic-nya, ada kabelnya, kita deskripsikan. Jadi kan waktu itu punya kira-kira mengarang, deskripsi. Saking semangat sekolah, saking semangat belajar. Jadi aku bikinlah karangan. Aku bikin karangan tentang kelas lah. Aku bikin kelasnya di siswa sekian, perempuan sekian, usia sekian, warnanya sekian. Kita deskripsikan sedetail mungkin kan. Terus saking semangat ada gurunya satu namanya Pak Iswanto, mudah-mudahan beliau tahu namanya Pak Iswanto. Aku jelaskan sedetail mungkin. Terus orangnya agak langsing, ganteng, rambutnya belah dua, terus jalannya agak seperti bencong-bencong. Rupa ternyata gara-gara karangan tuh lah dipanggil ke kantor. Katanya ngapa kan kata kepala sekolah, Supriyadi, kenapa kamu bilang Pak Iswanto jalannya kayak bencong? Bilang itu. Sampai sekarang aku masih Pak Iswanto juga marah-marah. Memang bapak agak-agak lebay sih, agak lebay kan jualan agak kayak bencong. Sampai sekarang gue ingat, sampai sekarang. Gara-gara saking semangat bikin karangan deskripsi itu tadi ya, semuanya aku deskripsikan semuanya. Sampai jalan Pak Guru aku bikin, aku deskripsikan bencong Pak Guru. Jadi kayak misal lebaynya kayak bencong Tugu Monas. Mungkin. Tugu Monas. Itulah salah satu kenangan yang kalau biasa sih standar. Kita anak-anak SMP tengah masa-masa rekupnya, bahasa kita lagi rekup-rekupnya. Rekup kan ada istilah kita orang standar terbang iya, mandi kulong, nyari buah kemunteng, nyari buah keduduk, nyari buah kelambak, biasa lah. Biasa. Yang paling berkesan tuh tadi itulah kalau di SMP. Jadi waktu dikepanggil oleh kepala sekolah tadi di kantor itu apa di skor, apa dimarahin? Pak, ini kan karangannya kan karangan deskripsi, Pak. Jadi kan semuanya kan harus kita deskripsikan secara menyeluruh, secara detail. Apa salah aku, Pak? Pak Iswanto memang jalannya kayak itu, Pak. Akhirnya jadi diskor. Masalahnya itu. Jadi kuncinya tidak melanggar kode etik jurnalistik. Aduh. Enggak lah, kan namanya karangan deskriptif, kan ada yang salah dengan itu. Berani juga. Cuman kita kebablasan. Aduh. Mantap. Dan setelah selesai pendidikan kuliah itu, karena kita manusia ini kan selalu punya harapan dan cita-cita. Nah, kira-kira cita-cita itu apa yang di benak Anda untuk sampai kepada puncak? Ataupun cita-cita itu apa belum terlaksana sampai sekarang? Kalau cita-cita sih, kalau cita-cita memangnya tidak perlu banget cita-cita yang mempaya cuman amangnya cita-cita anak berbini duit. Iya. Boleh. Mantap juga dong. Dan alhamdulillah juga kemarin kan aku tanya, Dek, kira-kira menabangnya begini duit, barat beri nggak? Ada, serius dengar. Naik belajar, naik kaya. Belajar tuh udah. Cuma kalau ada kira-kira persekot yang masuk kan baca lagi. Boleh bang, mana gue sendiri, tidak jadi masalah. Aku ngerokok dulu, bentar. Cuman ada satu permintaan, ada satu syarat.
kataku apa syaratnya? Nah, jadi syaratnya cuma satu bang. Syarat A, pokok A, kune harus menjadi yang pertama dan satu-satunya kata dia. Ya sama kayak boleh, emang kata ya. Bersih kalah argumen berarti itu. Boleh abang nak pilih dua kata dia. Tapi ku harus menjadi yang pertama dan satu-satunya. Nah, macam mana? Dia kataku mencemaya cerita sama itu boleh. Kataku kan. Nah, jadi ceritaku yang belum tercapai ya lah dan sekarang. Cepat tahu di ilmu dari Amang Bati. Dah, ilmu tuh deh. Sebenarnya ada juga istilah seperti yang diniatkan oleh Mang Ri kan. Tapi karena kita pepatah mengatakan tuh kan, ingin aku beli tenggiri, aku lempah jadikan lauk. Ingin aku nambah istri, tapi yang di rumah takut ngamuk. Iya. Ini yang masalah kan. Karena Berapa hari ngarang? karena sesuatu yang kita lihat sekarang nih kan, selalu ada inovasi-inovasi baru kan, mode-mode yang baru. Jangan sampai kelihatan orang mati. Jadi kadang-kadang kalau kita ini maklum lah namanya laki-laki kan dah, di ke situ kalau ngelihat, di ke sini ngelihat, wow, nah, jadi kita pepatah mengatakan tuh mereka. Kalau asam pelam asam kuah ini mau dilepas, mau dikupas pakai labadi. Cakep. Kalau sering-sering ngelihat orang bini, rasa-rasa enak kawin nabi. Itu yang tak juta. Ini masalah. Jadi yang rutinitas pekerjaan Mang Ri sekarang ini kan bukan di masalah di konten kan. Itu apa ya? Kerjaan. Kerjaan pekerjaan. sehari-hari yang mana tuh banyak juga yang banyak apa digawe yang mana kadang di sawit. Karena kami ngelihat di konten tuh Mang Ri pernah melihat kepala manyong. Seakan-akan kalau kita melihat kepala manyong itu seakan-akan orang yang jual ikan. Kadang berdagang, kadang ke sawit. Memangnya sebenarnya profesi asli ya dagang. Dagang apa? Dagang sembako. Oh, sembako. Sembilan bahan pokok. Tapi di sembako itu ada jualan ikan, sayur. Jadi maka tuh kadang misalnya di kadang saya bikin konten kan, bikin konten saya lebih menarik. Segar belanja di tempatku, di tokoku segar belanja. Toko tuh kalau ada istilah di mana itu? Di lingkungan Jelutong sama ya. Pelayanan ramah sampai kayak di Alfamart, sampai kayak di Indomaret. Selamat datang di toko Mang Ri. Layanannya mantap. Formal. Jadi orang asal beli apa namanya? Mang, beli batu es. Batu es enak yang panas sama yang dingin. Oh, Pelayanan lumayan. Mang, beli gulai yang manis apa yang asam? Mang, beli garam mang. Yang masin apa yang manis? Pelayanan mantap. Mantap pelayanan. Mang, misalnya beli bawang, bawang merah, bawang putih lah diusir maa. Oh, tentu. Misalkan iya betul. Toko Amang alhamdulillah selalu ramai. Jadi kalau di sana kan diskon bonus banyak kan dah. Misal beli gulai sekilo kan bonus asoy siko, misalkan gratis. Gratis. Betul. Jadi pekerjaan yang utama kan dagang. Alamat tadi di mana? Di lingkungan Jelutong. Jadi para pemirsa kalau ingin belanja sembako, sembilan bahan pokok makanan, datang ke daerah wilayah Jelutong, toko Mang Ri kita. Pelayanannya bagus, optimis. Jadi untuk Mang Ri inilah termasuk jadi percontohan kan, uji coba percobaan kan, untuk para istilah orang-orang yang melihat istilah konten-konten Mang Ri kan, yang banyak istilah bagaimana aku bisa seperti jadi Mang Ri kan.
orangnya ramah, punya khas khusus kan, punya ciri-ciri yang tersendiri, sila bisa membangun. Nah itu untuk kalangan-kalangan itu bisa memberi contoh, atau memberikan inspirasi kepada orang-orang. Beri tips lah. Tips. Kayak masyarakat, kayak untuk kalangan-kalangan inilah, kalangan ibaratnya yang nak jadi kreator ya. Jadi kreator video. Sebenarnya macam kita orang Bangka nih, ada istilah nggak kawan nyusah. Sebenarnya sih bukan nggak kawan nyusah sih sebenarnya. Kita orang Bangka nih terlalu tertutup, terlalu malu, kurang berani. Sebenarnya kita orang Bangka ini punya banyak kreativitas sih sebenarnya, tapi karena malu, karena kurang berani, tidak ingin mencoba tadi. Makanya kreativitas itu ibaratnya tidak dikelihat, tenggelam. Bukti kan sekarang, bukti kalau masyarakat pemuda-pemuda Bangka yang banyak kreativitas kan kayak di misalkan macam kayak di kontes dangdut sekarang kan banyak juara. Juara 100 bukti bahwa kita kan sebenarnya orang Bangka belum punya kreativitas tinggi. Cuman tuh tadi penyakit orang usaha tuh tadi. Jadi sebenarnya misal kita nak kayak bikin konten lah. Kita cobalah bikin konten. Jangan malu, kita harus berani. Harus kita coba. Kita coba kan kita tidak tahu kan enggak. Sambutan orang macam kayak Amang tadi kan bikin konten juga kan coba-coba juga. Karena sambutan bagus tadi, ya kita terusin. Kalau pesan-pesan untuk masyarakat, misalnya untuk jadi sukses sih, kurasa susah juga. Karena Amang juga kan sukses juga. Cuman pesan Amang cuma nak pesan nih. Di masa-masa kelak ke depannya kita nak pemilu nih. Pemilu, kalau nanti kita kena pemilu. Jadi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ke depannya. Terutama kaitan dengan pemilu nih. Jangan kita harus memilih pemimpin ke depan dengan hati nurani. Enggak? Maksud dengan hati nurani, jangan ibarat banyak sokokan lah. Jadi ke depan pilihlah pemimpin ke depannya, ada siapapun anggota dewan, DPRD, DPD, DPD provinsi, presiden, bupati, pilihlah dengan hati nurani ke depan. Jadi itulah pesan Amang ke depan itu dia dengan hati. Tapi ada Amang pesan mulai sekarang fotokopilah KTP KK banyak-banyak. Tujuan untuk apa? Kayak nanggok tadi ya. Tadi kita kan nanggok. Nangguk udang di air yang kering. Menanggung apa yang kita dapat kan? Ikan seruang dapat, udang dapat, ada ular sabak dapat. Ada. Asal jangan berdegi. Itulah jadi pesan Amang. Banyak lah. Kira Mang Ri, karena ini kita masuk acara di komedi, secara komedi. Kira-kira karena kita ini orangnya rumpun Melayu. Kami minta ada sepatah atau dua patah pantun untuk yang agak kurang nih Amang nih. basic lah. Pantun. Basic lah. Tapi ada nih pantunnya. Pantunnya mungkin lah dia sekitar 2 bulan. Pemikiran. Lebih bulan. Apa ini pantunnya? Sapu lidi bukan sembarang sapu lidi. Cakep. Sapu lidi dibeli di pemali. Cakep. Sampai itulah baru. Ada yang lain. Lepas ada yang lain. Itulah. Baru sampai kemarin. Deh, kau ingat deh. Kau ingat? Terus. Masuk kaki. Sapu lidi bukan sembarang sapu lidi. Iya. Cakep. Sapu lidi dibeli di pemali. Cakep. Ini komedi bukan sembarang komedi. Ya. Inilah dia secalet komedi. Boleh bulan sekarang. Kadang sambil bira, kadang sambil naik motor, mikir, kadang lewat rumah. Mantap juga pantun Hari. Balas. Dengar balasan.
Gaya nih Waktu senja pergi ke telaga, Cakep. hendak menyuci baju lakatun. Cakep. Tak kusangka, tak kuduga. Iya. Rupa Mangri kita pejak bupantun. Yang telah memberi nasihat, motivasi secara membangun. Dan kami tunggu untuk tamu-tamu yang berikutnya di dalam acara Silat Komedi. Maka acara ini kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.